Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bedah buku Getting More dari Stuart Diamond. Ya, buku ini agak beda ya dari buku negosiasi biasa. Betul, fokusnya tuh ke interaksi manusianya, gitu. Katanya sih udah bantu banyak orang, mulai dari, wah nyelamatin jutaan dolar, sampai hal sepele kayak dapat kursi pesawat yang lebih oke. Sembari kita jelas buku itu sendiri. Misi kita kali ini apa nih? Kita coba saring deh strategi-strategi inti yang paling praktis dari buku ini, yang bisa langsung Anda pakai gitu. Sip. Seringnya kan kita mikir negosiasi itu kayak adu kuat, adu argumen, siapa menang, siapa kalah. Nah, itu dia. Diamond ini malah bilang, intinya itu justru di pemahaman psikologi orang lain. Supaya apa? Supaya tujuan Anda tercapai. Bener banget. Jadi bukan soal ngotot-ngototan ya. Oke, kita gali deh strategi kuncinya. Oke, mulai dari yang paling dasar nih. Tapi sering banget kelewat. Fokus sama sasaran akhir Anda. Kedengarannya simple ya? Iya, tapi Diamond nekenin banget. Kita tuh gampang banget kebawa emosi atau debat kusir soal hal kecil, lupa tujuan utamanya apa. Setuju. Dan cara mencapainya ini nih yang unik. Adalah dengan coba masuk ke kepala orang lain. Gimana tuh maksudnya? Ya, coba pahami persepsi mereka. Apa sih yang ada di pikiran mereka? Apa yang mereka rasain? Diamond bilang, gambaran di kepala mereka itu jauh lebih penting daripada seberapa logis argumen Anda. Oh gitu, jadi emosi sering lebih dominan ya? Seringnya gitu, apalagi kalau situasinya penting atau tegang. Rasionalitas kadang kalah sama perasaan. Ada contoh bagus nih di buku. Soal mahasiswa yang pengen dibimbing sama VP Citri Group. Oh ya, gimana ceritanya? Dia nggak langsung todong minta bimbingan, tapi dia cari tahu dulu si VP ini lagi pusing mikirin apa sih. Ternyata soal program baru buat karyawan baru. Terus? Nah, mahasiswa ini dia nawarin bantuan spesifik buat ngatasin kecemasan si VP itu. Fokus kebutuhan VP-nya. Wah, cerdas. Hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Dapat bonus $15.000 plus diundang ketemu CEO, padahal belum resmi kerja loh. Ini nunjukin banget kekuatan memahami isi kepala orang lain. Itu contoh bagus banget ya. Gimana fokus kebutuhan orang lain malah bisa buka jalan buat kita. Ada lagi strategi kuat lainnya? Pakai standar mereka sendiri. Standar mereka? Maksudnya? Iya, standar atau prinsip yang dianut sama pihak lain itu. Misalnya, kebijakan tertulis mereka apa, pernyataan mereka dulu gimana, nilai-nilai perusahaan atau pribadi mereka apa. Nah, itu kita pakai buat argumen kita. Oh, jadi kita pakai senjata mereka gitu ya? Undi Hermes itu ya, yang mau dibungkus kado. Betul. Tokonya bilang, wah barang diskon nggak bisa dibungkus kado. Terus eksekutifnya nggak marah, malah nanya cerdik ya. Iya, dia nanya, oh jadi kalau saya bayar harga normal $500, baru dibungkus. Berarti harga bungkus kado di Hermes $250 dong? Itu nusuk banget sih. Nunjukin standar mereka nggak konsisten kan? Persis, akhirnya ya dibungkus juga itu sel diskonnya. Cerdik kan? Pakai logika mereka sendiri. Cerdik banget. Selain logika standar, ada lagi nih istilahnya pembayaran emosional. Apaan tuh? Nah, ini intinya ngasih sesuatu yang berharga secara emosi atau psikologis buat pihak lain. Seringkali biayanya kecil atau bahkan nol buat kita. Contohnya kayak apa? Bisa empati, validasi perasaan, saya paham kok kalau Anda merasa kecewa, minta maaf tulus, atau ya sekedar nunjukin rasa hormat aja. Jadi kayak modal sosial gitu ya? Bisa jadi. Ingat cerita Aliza yang kejebak di bandara. Petugasnya kan kelihatan stres, batuk-batuk pula. Iya, terus Aliza bukannya ngeluh malah. Malah nawarin air minum sama permen pelega tenggorokan. Nggak minta imbalan apa-apa. Tulus aja gitu. Terus hasilnya? Pas ada kursi kosong di penerbangan berikutnya, petugas itu ingat kebaikan Aliza. Dikasih kursi yang lebih nyaman plus voucher makan. Kebaikan kecil yang ternyata ada artinya. Wah bener juga, itu sekaligus nunjukin pentingnya fleksibel ya. Nggak bisa kaku. Banget. Diamond juga ingetin kok, nggak ada aturan baku kayak jangan pernah kasih tawaran pertama atau harus selalu keras. Tiap situasi, tiap orang itu unik. Jadi kudu bisa baca situasi dan orangnya ya saat itu. Persis. Harus adaptif. Nah, terkait itu, seringkali lebih efektif kalau kita gerak pakai langkah-langkah kecil. Pelan-pelan. Kenapa gitu? Terutama kalau situasinya nggak pasti, ada ketidakpercayaan, atau perbedaannya jauh banget. Langkah kecil itu bangun momentum, bangun kepercayaan, dan ngurangin risiko kalau salah langkah.
Contohnya yang Melissa mau nurunin sewa apartemen itu ya. Iya, pemiliknya bilang harga murah itu 2 tahun lalu, bukan hari ini. Melissa nggak nyerah. Dia nangkap kata kunci bukan hari ini kan? Betul. Terus dia tanya, kalau besok gimana? Pemiliknya ketawa, malah setuju nurunin harga sewanya. Pertanyaan kecil yang simple, tapi buka kemungkinan baru. Gila, detil kecil gitu ngaruh ya? Naruh banget. Dan prinsip ini, memahami orang plus langkah kecil ini, ternyata nggak cuma buat skala personal loh. Bisa mecahin kebuntuan besar juga. Ya ini nih bagian yang paling bikin saya wow gitu. Contoh mogok kerja Serikat Penulis Amerika tahun 2008 itu. Iya, itu dramatis banget sih. Mogoknya kan buntu berbulan-bulan ya. Nggak nemu titik temu sama sekali, terus mereka ganti negosiator. Dan tim baru ini ngapain? Mereka ubah fokus total. Bukan lagi debat soal isu atau tuntutan angka doang, tapi benar-benar usaha memahami orang-orang di seberang meja. Apa sih persepsi mereka, ketakutan mereka, kebutuhan emosi mereka? Jadi lebih ke sisi manusianya ya. Banget. Hasilnya, cuma dalam beberapa hari, kesepakatan tercapai padahal sebelumnya berbulan-bulan macet. Itu nunjukin banget ya. Pergeseran dari fokus ke masalah jadi fokus ke manusia. Betul. Dan ini penting digarisbawahi. Ini bukan manipulasi loh ya. Tapi benar-benar bangun pemahaman tulus supaya ketemu solusi yang oke buat semua. Jadi kalau kita rangkum nih, apa sih intisari yang bisa kita bawa pulang dari Getting More ini? Intinya, negosiasi yang efektif itu akarnya di pemahaman mendalam soal manusia. Jaga fokus ke tujuan Anda, tapi capainya lewat menyelami dunia mereka. Persepsi, emosi, kebutuhan mereka. Gunakan standar mereka dengan cerdik, kasih pembayaran emosional kayak pengakuan atau empati, dan jangan remehkan kekuatan langkah kecil dan fleksibilitas. Ini benar-benar bisa ngubah cara kita lihat interaksi sehari-hari ya, bukan cuma pas negosiasi gede aja. Betul banget. Mungkin pertanyaan buat Anda yang denger ini. Gimana kalau hari ini coba terapkan satu aja prinsip ini? Satu aja ya. Misalnya, pas ketemu kasir yang kelihatan capek, atau petugas CS. Coba deh luangkan sedetik mikirin, kira-kira apa ya gambaran di kepala dia? Apa yang lagi dia rasain? Coba tunjukin sedikit aja empati atau pemahaman. Terus lihat hasilnya gitu ya. Iya, lihat aja. Ada nggak perbedaan kecil dalam hasil interaksinya? Sekecil apapun. Mungkin cuman senyum balik, atau nada suara yang lebih ramah. Menarik. Sesuatu untuk Anda coba dan pikirkannya. Oke, sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.